Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, al-hadirin wal musyahidin, yang semoga setiap kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlul birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat, anugerah, dan karunia yang tidak terhingga. Di antara nikmat dan karunia-Nya yang amat berarti dan berharga bagi kita adalah nikmat Islam dan iman, nikmat taufik, hidayah, dan bimbingan, nikmat kemudahan dan kekuatan untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan. Alhamdulillah, pada senja hari yang berbahagia ini
kembali kita dapat bertemu dan bersua di majlis ini untuk melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita dengan tema pelajaran berharga, ibrah dan hikmah dari kisah Bapak manusia Adam alaihissalam, di mana pembahasan kita mengambil beberapa faedah yang telah kita sebutkan dari beberapa pertemuan sebelumnya dari buah karya Syekhul Islam yang kedua, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Fawaid. Dalam pertemuan terakhir kita telah menyebutkan sebuah faedah, dan kita saat ini berada di dalam pembahasan tentang faedah tersebut, di mana beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan di antara ibrah, hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kisah Bapak manusia Adam alaihissalam adalah penjelasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala betapa dalamnya kebencian iblis laknatullah alaih kepada anak cucu Adam, betapa tajamnya permusuhan iblis terhadap anak cucu Adam, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf, di dalam rentetan penyebutan kisah Nabi Adam alaihissalam, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bagaimana bencinya, bagaimana tajamnya permusuhan iblis laknatullah alaih terhadap anak cucu Adam, sehingga Allah menyebutkan azam dan tekad dia. Dia tidak akan pernah mengenal letih dan lelah, serta tidak pernah berputus asa untuk mengejar target dia, untuk mencapai cita-cita dia. Sehingga dia mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita akan hal tersebut. Qala, berkata iblis, fabima aghwaytani, karena engkau telah memperdayaku, karena engkau telah menyesatkan aku. Lihat bagaimana iblis yang tidak memiliki adab, yang tidak memiliki akhlak, sangat berani mencela Allah Tabaraka wa Ta'ala di hadapannya, dan dia juga dengan lancang menyalahkan kesalahan kepada Allah. Ini gara-gara engkau ya Allah, kau telah menyesatkanku, kau telah memperdaya aku. Kenapa kau suruh aku untuk sujud kepada Adam? Beginilah jadinya. Maka kata dia, karena kau telah menyesatkan aku, kau telah memperdaya aku, maka la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku pasti akan menghalangi anak cucu Adam itu dari jalanmu yang lurus. Ini azam dan tekad dia. Aku akan bawa mereka untuk menjadi pengikut-pengikutku. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana usaha dia di ayat berikutnya. Kata iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi anak cucu Adam itu dari arah depan, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Lihat bagaimana azam dan tekad dia. Pokoknya aku akan coba dan aku akan berusaha menyesatkan mereka. Lalu kemudian dia memastikan wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Yakni kau akan dapati anak cucu Adam itu orang-orang yang kufur, yang tidak bersyukur atas nikmat dan karuniamu. Ini terdapat di dalam surat Al-A'raf. Sehingga
Ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, di dalam rentetan kisah Nabi Adam alaihissalam yang tertera di dalam surat Al-A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-27 surat yang sama, surat Al-A'raf, peringatan untuk kita anak cucu Adam akan tipu daya dan bujuk rayu iblis. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kalian itu tertipu, terpedaya, termakan oleh bujuk rayu syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dia telah berhasil menipu dan memperdaya kedua orang tua kalian, Adam alaihissalam dan istrinya, sehingga menyebabkan beliau berdua itu dikeluarkan dari surga. Bahkan kata Allah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Bukan hanya dikeluarkan dari surga, bahkan dengan sebab itu maka ia menanggalkan pakaian keduanya dan memperlihatkan aurat keduanya. Allah ingatkan kita, anak cucu Adam, berhati-hati dan waspada. Lalu kemudian Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya dia itu dapat melihat kalian dari arah atau dari sisi atau dari tempat yang kalian tidak dapat melihat mereka. Ya, yang kalian tidak dapat melihat mereka. Kemudian Allah mengatakan, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Allah menjadikan syaitan itu sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, sebagai sahabat karib. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka lihat, ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, adanya beberapa ayat yang telah kita sebutkan ini menguatkan faedah yang Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebutkan. Fariha iblis. Iblis itu begitu senang, begitu gembira dia. Kenapa? Karena Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia. Ini menunjukkan betapa kebencian yang dalam, hasad, iri dan dengki, serta permusuhan yang tajam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, di luar kisah Nabi Adam alaihissalam, kita mendapatkan ikhwah dan ahibbah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita. Kalau dalam rentetan tadi di surat Al-A'raf, kisah Nabi Adam alaihissalam, Allah memanggil wahai anak cucu Adam, ya bani Adam. Maka dalam ayat-ayat yang lain Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hati-hati kalian wahai orang-orang yang beriman. Karena yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin, sebagai sosok yang ditaati, diikuti, sebagai teman dekat, sebagai sahabat karib itu orang-orang yang tidak beriman. Kalian yang beriman pasti akan diserbu, pasti akan selalu diserang oleh iblis dan bala tentaranya. Allah diantaranya mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 21. Ya, ayatnya telah kita bacakan dalam pertemuan sebelumnya. Ini di luar kisah Nabi Adam alaihissalam. Surat An-Nur ayat 21. Allah sampai menyebutkan di situ khutuwat, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu tidak menipu kalian dengan satu tipuan, tapi dengan banyak tipuan, dengan banyak godaan. Maka berhati-hati kalian, jangan diikuti, karena dia pasti membawa kalian kepada perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia berlagak seperti penasihat terpercaya, maka percayalah dan berhati-hatilah kalian bahwa sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Fatir ayat yang ke-6. Surat Fatir ayat yang ke-6. Syaitan itu, siapakah dia sebenarnya?
Dan bagaimanakah kita menyikapi dia atau bagaimana kita memperlakukannya? Allah Jalla wa'ala mengatakan, inna syaitana lakum aduwun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Syaitan itu musuh bagi kalian. Fattakhizuhu aduwa, kata Allah. Maka perlakukan dia seperti musuh. Gak perlu kalian berlemah lembut, berkasih sayang, berteman, berkawan dengan dia. Jadikan dia seperti musuh. Buat sesuatu yang tidak dia senangi, sesuatu yang tidak dia sukai. Selesai sholat fardu, iringi dengan sholat sunnah. Dalam keseharian kita, kita memperbanyak zikrullah. Ini diantara perkara-perkara yang tidak disenangi oleh syaitan. Ya, setiap kali ada was-was yang menghinggapi hati kita, yang bersarang di dalam pemikiran kita. Seorang suami berburuk sangka kepada istri, seorang istri mungkin juga menyimpan zununus sayyi'ah, prasangka-prasangka buruk kepada suami. Maka keluarkan, hindarkan diri kita dari semua itu. Bersihkan hati kita dan pemikiran kita. Jangan sampai hati kita menjadi bejana menampung segala was-was yang ada. Ini perkara yang tidak disenangi oleh syaitan. Maka jadikan dia sebagai musuh, perlakukan dia sebagai musuh, kata Allah. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena iblis itu, dia pasti akan membawa golongannya, para pengikutnya, untuk menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Begitu Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jelas dan gamblang menyebutkan kepada kita, mewanti-wanti dan mengingatkan kita. Ma'asyiral ikhwah wal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan ada 4 macam jihad. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang hadir dalam pertemuan sebelumnya masih ingat 4 jenis atau 4 macam jihad ini. Beliau mengatakan, akmalun nasi hidayatan. Manusia yang paling sempurna mendapatkan hidayah, manusia yang paling sempurna memperoleh hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah a'zamuhum jihadan. Manusia yang paling bersungguh-sungguh di dalam berjihad. Benar-benar dia gigih, kokoh, kuat di dalam berjihad. Dan jihad itu ada 4 macam. Beliau rahimahullah menyebutkan. Yang pertama, jihadu an-nafs. Kita berjihad di dalam mengendalikan jiwa. Ya, kita berjihad di dalam mengendalikan jiwa. Tidak menuruti apa yang diinginkan oleh jiwa kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya jiwa selalu menyeret dan mengajak hamba itu untuk berbuat kejelekan dan keburukan. Maka ada usaha, ada upaya. Ketika subuh di bawah rintik-rintik hujan, kita mendengar kumandangan azan, jiwa pasti akan mengatakan, kau tidurlah sebentar. Baru awal azan, nanti bangun lagi kalau sudah azannya selesai. Itu bisikan jiwa. Atau diantaranya, tidak apa-apa, pejamkan mata, sepicing 2 picing, sebentar aja kok. Atau sebantanya, sebanta. Yang terjadi adalah sakasua. Sebentar-sebentar kata dia, cuma 1 bantal, yang ada apa? 1 kasur, lama kita tertidur dibuatnya. Itu jiwa. Nah, jihad kita bagaimana? Tidak, wahai jiwa, kau memang harus bangun. Jiwa mungkin akan mengatakan capek. Dengan amalan fardu saja kau sudah kecapean. Kau sudah keletihan. Siang keluar mencari maisha, nafkah untuk keluarga. Mana malam kau harus pengajian. Habis maghrib kau ba'diyah maghrib lagi. Habis isya kau ba'diyah isya lagi. Capek, lelah. Rehatlah sejenak, santai. Hidup itu jangan kaku. Itu bisikan jiwa. Maka kita berjihad untuk melawannya. Tidak. Kau harus letih dan lelah. Memang tempat letih dan lelah dunia. Kalau mau rehat, kau nanti rehatnya di
di akhirat. Mudah-mudahan dapat tempat rehat yang istimewa di dalam surga. Itu jihad yang pertama. Yang kedua, jihadul hawa. Kita berjihad untuk menundukkan hawa. Segala gejolak, keinginan, hasrat untuk berbuat jahat yang ada di dalam diri kita. Maka kita berusaha untuk tidak tertipu dan terpedaya. Karena dia pasti akan selalu menggelitik jiwa kita. Dia pasti akan merayu atau menggoda dan menyeru jiwa kita. Maka kita berusaha untuk tidak tertipu dan terpedaya. Ya, di antaranya minta perlindungan kepada Allah, di antaranya berusaha kalau di tempat itu sedang ada maksiat, maka kita tegak dan bangkit untuk meninggalkannya. Nggak apa-apa, duduk aja dulu, cuman nonton aja kok, cuman lihat aja. Jadi pengamat aja dulu. Ya, maka ketika itu kita tegak mengatakan kepada jiwa kita dan mengalahkan hawa nafsu kita, kalau kita tetap berada di situ, kita sama dengan mereka, atau kita pasti akan membenarkan perbuatan mereka. Itu poin yang pertama. Setelah itu pasti kita akan terseret dan terbawa. Nah, ini bentuk jihad. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan surga untuk orang yang mau mengalahkan hawa yang ada di dalam dirinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, kata Allah. Apa yang disiapkan untuk dia? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga akan menjadi hunian dia. Mungkin di hadapan para sahabat atau di mata atau penglihatan kawannya, ya, dalam pandangan mungkin sahabat-sahabatnya, dia terlihat pengecut. Ah, nggak berani, minumlah sikit, cuman tes dulu, ya. Paling ndaknya pelepas tanya. Kalau ditanya orang sudah pernah mencoba minuman keras, jawabannya udah, ya. Cobalah seteguk dulu, nggak berani, penakut, ya. Nah, ketika dihadapkan seperti ini, dia berhasil untuk menyelamatkan jiwa darinya, itu jihad. Ya, dua. Yang ketiga, jihadus syaitan. Kita berjihad untuk menundukkan syaitan. Segala tipu dayanya, bisikannya, rayuannya tidak kita ikuti, tidak kita dengarkan. Ya, ketika dia masukkan was-was ke dalam diri kita, maka kita berusaha untuk menjauhkan diri kita darinya. Berusaha untuk mencampakkan was-was itu jauh-jauh dari diri kita. Ya, ini termasuk jihad. Kemudian terakhir yang keempat, jihadud dunya. Berjihad untuk, ya, mengendalikan diri agar tidak tertipu dengan dunia. Nikmati dunia sebatas kebutuhan kita dan keperluan kita. Ya, apabila jiwa sudah mengajak untuk menikmati dunia, syaitan membisikkan kita untuk mengambil dari dunia sesuai dengan kemauan, sesuai dengan keinginan, maka disitulah kita harus berjihad. Tidak sebatas kebutuhan dan keperluan. Nah, ini 4 jenis jihad. Manusia yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling bersungguh-sungguh di dalam berjihad. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di ayat terakhir dari surat Al-Ankabut, ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam berjihad, ya. Untuk apa dia berjihad di sini? Dia ingin dapatkan cinta kami, ridho kami, pahala dan ganjaran dari kami. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan 2 jaminan untuknya. Yang pertama, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan berikan dia hidayah, petunjuk dan bimbingan untuk menapaki jalan-jalan kami. Untuk dia tempuh jalan-jalan kami. Sehingga dia dapat cinta kami, dia dapat pahala dari kami, dia dapat keridhaan kami, kata Allah. Kami beri hidayah. Karena apa? Kesungguhan, kegigihan. Kemudian jaminan yang kedua, wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Apa makna selalu bersama orang-orang yang berbuat baik di sini?
Allah tabaraka wa ta'ala selalu berikan kepadanya perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, pengaturan terbaik untuk kebutuhan dunianya. Allah tabaraka wa ta'ala cukupkan. Lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala beri dia bimbingan, beri dia kekuatan dan kemudahan untuk melakukan amal kebaikan, sehingga dia dapatkan kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Jadi begitu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, jangan pernah memandang remeh proses demi proses yang kita lakukan untuk menggapai cinta, ridho, dan mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun, walaupun yang kita lakukan mungkin oleh sebagian besar manusia tidak berarti atau tidak bermakna. Kita hanya ngutip tisu yang mungkin berserakan, yang mungkin berjatuhan di teras masjid misalnya. Apalah ngutip tisu, ya, anak kecil juga bisa melakukannya. Tapi itu adalah amal kebaikan, kita lakukan, ya. Itu semua proses. Kita berproses misalnya melatih diri baca Al-Quran, belum bisa Pak Ustadz. Jangankan 1 juz, ya, 1 halaman aja baca 1 hari itu sudah bagus. Tapi dia berproses, dia lakukan terus. Mungkin hari pertama bisa, hari kedua bisa, hari ketiga dia disibukkan oleh sesuatu, tapi tetap dia lakukan di malam harinya sebelum tidur, tetap dia penuhi target hariannya. Proses itu tidaklah sesuatu yang sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam perjalanan hidupnya dia cuma bisa melakukan, ya, sebanyak proses yang bisa dia upayakan. Belum lagi mencapai tingkat yang luar biasa. Tapi apapun yang dilakukan semuanya bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau itu amal kebaikan. Ma'asyiral ikhwah wal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dengan bimbingan atau pedoman dari para ulama bagaimana cara menghadapi iblis dan bala tentaranya. Khususnya di sini adalah syayatinul jin, syaitan-syaitan dari golongan jin. Bagaimana cara menghadapinya? Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang mulia alaihi afdalus salati wassalam, begitu juga para ulama, semoga Allah merahmati mereka, telah menyebutkan beberapa pedoman dan bimbingan yang bisa kita lakukan. Ingat ma'asyiral ikhwah wal ahibbah, perkara-perkara yang kita sebutkan ini sangat berguna untuk diri kita, dan jangan lupa tularkan serta ajarkan kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak, kepada kaum muslimin. Karena setiap kita pasti akan mendapatkan godaan, setiap kita pasti akan mendapatkan was-was dan gangguan. Maka jangan sampai setiap kita yang merasa bahwa dia sudah lama berhijrah, dia sudah lama mengaji, dia mungkin bisa dikatakan di dalam dunia pengajian adalah pemain sebagai amanah ilmiah. Ana menukilkan poin-poin ini dari khutbah yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala wa ra'ahu di salah satu khutbah Jumatnya. Poin yang pertama, dengan beberapa tambahan dari dalil-dalil yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis. Poin yang pertama, beliau hafizahullah mengatakan, di antara perisai, di antara tameng, di antara pelindung, ya, bagi seorang muslim ataupun muslimah dari tipu daya syaitan adalah at-ta'awudzu billahi minhu.
hendaknya dia itu memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kejahatan syaitan. Ini poin yang pertama. Seorang muslim dan muslimah harus dia meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala tipu daya dan kejahatan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah pada 3 tempat. Dengarkan kaum muslimin dan kaum muslimat, nanti ada poin penting dari 3 tempat ini. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 200. Surat Al-A'raf ayat 200. Yang kedua, surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Kemudian yang ketiga, surat Fussilat ayat 36. Surat Fussilat ayat 36. Kalau kita perhatikan, ikhwah dan ahibbah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-A'raf ayat 200, Al-Mu'minun 97 sampai 98. Kemudian yang ketiga, Fussilat ayat 36. Allah Jalla wa'ala mengabarkan kepada kita, inilah cara menghadapi syaitan dengan segala tipu daya dan kejahatannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 200 dan di surat Fussilat ayat 36 dengan ayat yang redaksinya hampir mirip. Ya, kalaupun ada berbeda sedikit tapi maknanya sama. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apa saja yang datang kepadamu dari tipu daya, dari godaan dan kejahatan syaitan, maka hendaknya kau meminta perlindungan kepada Allah. Lihat, Allah mengajarkan kepada kita, tidak ada yang bisa kau lakukan wahai Abdullah. Tidak ada yang mampu untuk engkau kerahkan wahai Abdullah. Ketika menghadapi iblis dengan segala tipuannya, dengan segala godaannya, dengan segala kejahatannya, kecuali kau meminta perlindungan kepada Allah. Kalau Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat perhatikan 3 tempat ya yang kita sebutkan di dalam Al-Quran tadi, itu Allah sebutkan bergandengan dengan cara menghadapi syaitan dari golongan manusia. Al-A'raf 199, cara menghadapi syaitan dari golongan manusia. Bercara, ada caranya. Ya, bahkan berbagai cara. Kemudian surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun ayat 96. Dua ayat yang kita sebutkan tadi 97 98, ayat 96 Allah juga beri bimbingan. Begini cara menghadapi syaitan dari golongan manusia. Begitu juga surat Fussilat ayat 34 ayat 35. Begini cara menghadapi syaitan dari golongan manusia. Ada caranya. Kau maafkan dia, kau nasihati dia, kau tunjuki dan kau ajari dia. Kalau dia menolak, maka kau berpalinglah darinya. Ada caranya. Tapi untuk menghadapi syaitan dari golongan jin, tidak ada cara bagimu, tidak ada daya dan upaya bagimu, kecuali, wahai hamba Allah, kau minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Kau tidak melihatnya. Kau tidak tahu keberadaannya. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, perhatikan, Allah ketika menyebutkan manusia, Allah katakan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah kita Bapak Ibu. Lemah kita ikhwan dan akhwat. Bagaimanapun kita mengatakan kita kuat, ya, kita mengatur pola makan kita rutin berolahraga, kita lemah.
Itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebutkan syaitan dengan segala tipu muslihatnya, Allah tabaraka wa taala juga mengatakan syaitan dan tipu muslihatnya itu lemah. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu, bujuk rayu dan segala godaan syaitan itu lemah, kata Allah. Perhatikan, ma'asyiral ikhwah wal ahibbah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Syaitan dengan segala tipu muslihatnya juga lemah. Nah, siapa yang akan menang dari perseteruan ini? Siapa yang akan menang dari pertarungan ini? Siapa yang akan menang? Yang akan menang adalah hamba yang mau meminta perlindungan kepada Allah. Karena Allah itu Al-Qawi, zat yang maha kuat. Maka dari itulah petikan faedah dari perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ini, kalau ingin menang melawan syaitan dengan segala tipu dayanya, kalau ingin mengalahkan iblis dengan segala bujuk rayunya, tidak ada bagi kita kecuali adalah minta perlindungan kepada Allah. Apa yang kita baca Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian apa lagi yang kita baca? Nanti Bapak Ibu atau sekarang bawa mushaf atau ada aplikasi Al-Quran di handphonenya, lihat surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Allah langsung ajarkan kepada kita, nih yang perlu kau baca, ini yang akan kau baca, supaya dijaga oleh Allah dari tipu daya syaitan. Apa bunyi lafaznya? Allah ajarkan, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, kata Allah. Wahai Rasul kami, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan, baca olehmu apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbku, aku memohon perlindungan kepadamu dari apa? Dari segala bisikan-bisikan syaitan, dari segala godaan-godaan syaitan. Kemudian Allah ajarkan di ayat berikutnya, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku juga memohon perlindungan kepadamu ya Allah, jangan sampai dia berada di dekatku, jangan sampai dia berada di sekelilingku. Tolong jauhkan, selamatkan aku dari dia. Jadi jangan sampai tipu dayanya masuk ke dalam hatiku atau bersarang di dalam pikiranku, dan jangan sampai juga dia berada di dekatku. Itu lafaz yang langsung Allah tabaraka wa ta'ala ajarkan. Ya, dan sangat baik itu Bapak Ibu dihafalkan, sehingga kita dapat pahala mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, kemudian yang lain banyak. Nabi SAW mencontohkan kepada kita, ya Bapak Ibu, ketika pergi ke sebuah tempat, berpergian mungkin safar, atau misalnya sedang pergi ke pusat perbelanjaan, ya, atau seperti nasihat para ulama di kondisi dan keadaan pandemi seperti ini, kita pergi ke mana tempat pun, jangan lupa membaca zikir berikut ini. Ya, di antaranya kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu mencakup juga dari kejahatan syaitan. Robku, aku memohon perlindungan kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari seluruh kejahatan makhluk yang ada, termasuk di dalamnya kejahatan syaitan. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang pergi ke sebuah tempat, dia baca zikir itu, bacaan itu, maka Nabi SAW katakan, lam yadurhu syai'un, nggak akan ada mara bahaya yang akan mengena dia. Allah pasti akan lindungi dan jaga dia hatta yartahila anhu, sampai dia pergi dari tempat itu. Ini diantaranya. Nabi SAW di dalam salah satu bacaan dan zikir sebelum tidur, beliau mengatakan, ya, a'udzubika min syarri syaitani wa syaraqih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan dan segala dan kejahatan dari bala tentaranya, atau kejahatan dari para pengikutnya. Lihat, sebelum tidur pun beliau meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan. Atau dalam lafaz yang lain, seperti yang disebutkan oleh para ulama, kita mengatakan, Allahumma
ajirni minasyaiton, ya Allah lindungi aku, jaga aku dari syaitan. Allahumma hfazni, ya, jagalah aku dari apa? Minasyaiton, dari syaitan. Ini juga merupakan lafaz yang dibolehkan. Jadi intinya, poin pertama, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan kita, Allah pasti akan melindungi dan menjaga kita. Allah yang menciptakan syaitan dan bala tentaranya, Allah juga pasti mampu untuk menggagalkan atau membatalkan segala rencana jahat mereka. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini, dan poin-poin berikutnya insyaallah ta'ala akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya biiznillah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.